Menantu Super. Bab 3871-3880. Bab 3871 Senjata Teroris. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Ning Yue langsung berjalan keluar rumah. Han Sanqian melirik anggota timnya dan mengikuti dari dekat. Kedua orang besar itu bertingkah misterius, dan karena penasaran, sekelompok orang dari pasukan Senbing mengikutinya dari dekat. Setelah melewati rumah kayu tersebut, rombongan segera sampai di halaman belakang rumah kayu tersebut. Saat ini, semburan suara hei dan haha pendek, kuat, dan bertenaga. Sekelompok orang berbaris dalam formasi persegi, berlatih dengan ketat. Ning Yue melambaikan tangannya dan maju ke depan tim, tolong berhenti sebentar. Pemimpin aliansi hanya bersulang untuk pasukan yang dia latih. Artinya jelas. Dia tidak begitu yakin dengan pencapaian kita. Astaga. Han Sanqian terdiam. Kapan aku pernah mengatakan ini? Ini diremehkan oleh orang lain. Satu-satunya cara adalah menunjukkannya kepada orang lain. Kalian seharusnya bisa melihat bahwa pemimpin kita sudah hancur sekarang. Ini adalah hasil dari tim yang dilatihnya. Kalian tahu apa yang harus dilakukan. Izinkan saya mengatakannya dulu, tidak akan ada aturan untuk atasan dan bawahan, hanya martabat. Setelah Ning Yue selesai berbicara, dia tidak bisa menahan senyum tipis di bibirnya. Sial, jangan berebut roti kukus untuk berdebat tentang reputasi. Saudaraku, kita harus membuktikannya kepada pemimpin aliansi. Begitu dia selesai berbicara, sekelompok orang bergegas maju. Nima. Ini dia lagi. Han Sanqian tertekan, pemandangan ini sangat familiar. Namun, dia sudah terhanyut di dunia. Saat ini, Han Sanqian tidak punya pilihan lain selain gigit jari dan menghadapinya. Aku sudah disetubuhi seperti ini oleh anggota pasukan senjata ilahi. Jika aku tidak melawan, celanaku tidak akan tersisa. Tidak ada yang namanya ini. Apalagi Han Sanqian sangat ingin mencoba melihat seperti apa hasil latihan mereka selama 3 hari terakhir. Untuk sesaat, orang-orang yang seharusnya jatuh ke dalam kota, ditambah orang-orang di kota hantu Moyun, bertarung dengan Han Sanqian dengan sekuat tenaga. Namun, pertarungan demi pertarungan, masalah demi masalah, kekuatan di tangan Han Sanqian telah dikendalikan dengan sangat halus dan akurat, tidak memberi mereka ilusi untuk melepaskan, atau secara langsung melukai mereka karena terlalu banyak kekuatan. Kedua belah pihak bolak-balik, dan pertarungan tidak ada habisnya. 10 menit kemudian, Han Sanqian dengan mudah mundur, melihat kelompok mereka, dia tidak bisa menahan senyum. Meskipun waktunya relatif singkat, Han Sanqian harus mengakui bahwa Ning Yue mengajar dengan sangat baik, dan mereka juga belajar dengan sangat serius, dan efek keseluruhannya sangat jelas. Khusus untuk Fulin pria ini, tingkat kultivasinya telah langsung ditingkatkan setidaknya 1,5 level. Futian bisa menjadi salah satu dari 3 keluarga dewa sejati, yang secara alami memiliki akar dan alasan kekuatan keluarga ini. Entah itu bakat atau fondasi yang diletakkan oleh Fujia di masa-masa awal, itu jauh melampaui orang biasa. Secara alami, begitu seseorang membimbing dan mendapat bonus lingkungan, itu seperti naga tersembunyi yang memasuki laut, dan tidak terkendali. Berikutnya adalah Hong Luan. Kemajuannya juga sangat cepat. Dia sudah pandai berkultivasi. Sekarang, dengan mengandalkan energi spiritual yang kuat dan bimbingan Ning Yue dalam buku surgawi 8 kehancuran, dia tiba-tiba mengalahkan orang lain. Dia baru saja bertarung melawan Han Sanqian. Bahkan jika Han Sanqian memang menarik kembali sebagian kekuatannya, dia mampu bersaing dengan Han Sanqian lebih dari 50 kali tanpa tertinggal, yang cukup untuk menakuti siapapun. Bagus sekali, tapi kita sendirian, jadi jangan menggunakan terlalu banyak tenaga. Han Sanqian menyelesaikan kata-katanya dan memandang Ning Yue, oke, mari kita siapkan beberapa meja lagi. Malam ini, semua orang tidak akan pulang sampai mereka sedang mabuk. Ning Yue tersenyum, sudah diatur sejak lama. Kalau begitu, kamu tidak bermaksud menipuku. Han Sanqian tertegun. Ning Yue tersenyum, jika tidak, bagaimana Anda tahu hasil semua orang? Meskipun aku benci ketika orang lain mencoba mempersulitku, aku sangat menyukainya hari ini. Han Sanqian tersenyum tipis dan berkata, oke, ayo kita minum dan makan daging.
Setelah mengatakan itu, Han Sanqian berdiri dan berjalan menuju rumah kayu itu. Tak lama kemudian, rumah kayu itu penuh dengan orang, berisik dan berisik, semua orang minum dan mengobrol, dan mereka sangat bahagia. Han Sanqian tinggal bersama mereka selama setengah jam, lalu bangkit dan berjalan keluar rumah. Bagaimana mungkin Su Yingxia tidak mengetahui emosi Han Sanqian? Dia mengikutinya keluar dan bertanya dengan lembut, "Ada apa?" Bab 3872 Kekhawatiran Han Sanqian. Han Sanqian menoleh ke belakang dan melihat bahwa itu adalah Su Yingxia, dan memaksakan senyum. "Bukankah kamu cukup senang saat kamu makan dan minum tadi? Kenapa kamu tiba-tiba?" Su Yingxia menatapnya dengan cemas. Han Sanqian sama sekali bukan orang yang emosional, dan dia tahu pasti ada alasan mengapa dia tidak bahagia. "Yah, aku sangat senang mereka bisa berkembang begitu pesat. Tapi masalahnya adalah semakin sering mereka melakukan ini, semakin aku khawatir mereka akan dikasihani di masa depan." Han Sanqian menghela nafas dan duduk dengan santai. Turun. Perang sudah dekat, dan Han Sanqian selalu merasa sedikit khawatir. Dia takut jika dia lemah saat itu, saudara-saudara berbakat ini akan mati dalam perang. "Apakah perlu jatuh ke kota?" Su Yingxia bertanya. Ini pertanyaan yang bagus, Su Yingxia selalu bisa menanyakan poin-poin penting. Apakah itu penting? Bagi Han Sanqian sebelumnya, itu tidak terlalu penting, tujuannya adalah kota tulang terbakar. Tapi sekarang, ini penting. Dengan kematian sejumlah besar saudara di buku surgawi Bahuang, Han Sanqian membutuhkan pembantu baru, dan Gai Losheng memenuhi persyaratan ini. Kedua, setelah merebut kota, Han Sanqian dengan cermat mempelajari peta negeri iblis. Ini adalah titik kunci yang menghubungkan bagian dalam dan luar negeri iblis. Anda bisa keluar dari luar, tapi Anda bisa masuk jauh ke dalam. Jika perjalanan menuju kota Burning Bone adalah pertarungan yang sengit, maka itu adalah benteng penting bagi dirinya sendiri. Tentu saja ada poin ketiga. Hal tersebut dapat memecah keutuhan keluarga Fuyei dan menimbulkan konflik di antara mereka. Oleh karena itu, bagaimanapun juga, kota ini telah menjadi titik di mana Han Sanqian tidak bisa menyerah jika dia mau. Alangkah baiknya jika kita punya lebih banyak waktu. Saya yakin kita bisa meletakkan dasar yang baik untuk mereka. Kalau begitu, korbannya mungkin jauh lebih kecil. Han Sanqian menghela nafas. "Sanqian, jangan salahkan dirimu sendiri, kamu telah melakukan yang terbaik." Su Yingxia menepuk bahu Han Sanqian dan menghibur, "Lakukan yang terbaik dan dengarkan takdir." Han Sanqian mengangguk, "Saya mengerti, mari kita tunggu sampai mereka selesai makan dan melaksanakan langkah kedua dari rencananya." "Bagus." Han Sanqian berdiri dan menarik Su Yingxia, keduanya saling memandang dan tersenyum, lalu kembali ke rumah kayu. Kebisingan di rumah kayu itu tidak terpengaruh oleh kepergian kedua orang itu di tengah jalan, dan kegembiraan terus berlanjut hingga tengah malam sebelum akhirnya berhenti dengan enggan. Namun, ini juga berarti misi Han Sanqian baru saja dimulai. Dia segera mengirim orang-orang ini kembali ke kota Gailuo, dan kemudian membawa semua orang yang tersisa di kota Gailuo kembali ke buku surgawi Bahuang. Di antara mereka adalah anggota lama yang terluka seperti Mo Yang dan Mo Beitian, serta sejumlah besar tentara di kota. Alasan mengapa populasi di langkah kedua tiba-tiba meledak adalah karena Han Sanqian telah menyelesaikan misi pelatihan khusus skuadron prajurit ilahi. Secara alami, dia akan memiliki cukup waktu untuk menyempurnakan obat untuk pasukan besar dan menggantikan beberapa anggota lama. Mempraktikkan penyembuhan. Namun, cedera Mo Beitian cukup serius. Meskipun Han Sanqian telah menggunakan pil dan obat-obatan yang bagus, kecil kemungkinannya dia akan pergi ke medan perang lagi dalam jangka pendek. Di antara rencana gelombang kedua, yang mengejutkan Han Sanqian adalah Tuan Ruyu. Dia berasal dari keluarga terkenal dan memang luar biasa, dia tumbuh dengan sangat cepat. Kedua, itu adalah Ziking. Sebelumnya, dia tidak dapat memahami mengapa dia bisa pulih dari luka-lukanya, tetapi dalam beberapa hari terakhir, gadis ini telah membuat kemajuan pesat dan sepenuhnya menunjukkan bakat dan bakatnya dalam tubuh suci abadi. Bahkan Han Sanqian, seorang mesum, mau tak mau bergumam kaget setelah melihat penampilannya. Jika dia mesum besar, maka gadis ini pasti sedikit mesum.
Jika diberi waktu, bahkan jika dia bertemu dengannya, dia pasti akan sangat menderita. Terakhir, ada Wang Ximin. Meskipun penampilan dan temperamen gadis ini sangat ekstrim, dia memiliki kualifikasi dan modal. Dia hampir menguasai apapun yang diajarkan Han San Qian padanya. Meskipun dia tidak sehebat Han San Qian, dia masih jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Sepertinya aku harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk orang-orang ini di masa depan. Han San Qian tersenyum tak berdaya. Pada saat ini, Su Yingxia juga datang dan berbisik di telinga Han San Qian, saya baru saja kembali dari Gailosheng, dan sepertinya ada yang tidak beres. Han San Qian mengerutkan kening, begitu cepat. Su Yingxia mengangguk, Linlong melihat bayangan bergerak ke luar kota. Apa? Bab 3873 Pengunjung Kegelapan. Han San Qian merasa gugup. Ini berarti Ye Xijun dan kelompoknya benar-benar telah kembali. Tentara mendekat, jadi mata-mata pergi duluan. Beritahu semua orang untuk segera memasuki kesiapan tempur dan berkumpul di pintu keluar dalam 10 menit. Han San Qian memerintahkan, dan buru-buru menarik Su Yingxia menuju rumah bambunya. Semua murid dari 8 buku surgawi yang sunyi akan keluar kali ini, termasuk pasukan binatang aneh. Namun, Han Yan harus tetap di sini. Salah satunya adalah penyakit kronisnya, dan yang lainnya adalah keselamatan yang diutamakan. Han San Qian harus mengatur segalanya sebelum berangkat. Puisi adalah pilihan yang paling cocok, dan Han San Qian merasa lebih nyaman karena semut naga kecil bisa bermain dengannya. Setelah membuat pengaturan ini, kedua pasangan kembali ke pintu keluar dan bergabung dengan pasukan besar. Setelah melirik semua orang, Han San Qian menggerakkan tangannya, dan dengan kilatan cahaya putih, semua orang menghilang. Ketika mereka kembali, sekelompok orang telah muncul di taman bermain mansion. Fulin memimpin rombongan orang yang sudah lama menunggu. Ketika melihat Han San Qian muncul, Fulin langsung memimpin petugas untuk menyambutnya, dengan sedikit kepanikan di wajahnya. Kakak ipar, ada pergerakan di luar kota, kata Fulin cemas. Jangan panik, tidak ada orang yang cukup tinggi untuk menahanmu. Han San Qian menghiburnya dan bertanya, bisakah kamu melihat berapa banyak orang di sana? Fulin menggelengkan kepalanya, klan naga membantu kami memeriksa sekeliling, sehingga mereka dapat melihat lebih jauh dari kami. Kelompok bayangan hitam masih agak jauh dari kami, jadi kami tidak dapat melihat berapa banyak orang di sana. Namun, menurut tebakan saudara klan naga, jumlahnya tidak terlalu banyak. Diperkirakan ada 5 atau 6 orang. 5 atau 6 orang. Han San Qian mengerutkan kening. Mengapa ada yang salah dengan situasi ini? King Ji bertanya sambil memandang Han San Qian, karena pihak lain ingin melakukan serangan balik, pasti tentara akan menekan perbatasan. Tentu saja, harus ada banyak mata-mata dikirim. Lagi pula, mata-mata biasanya bekerja sendiri, jadi mengapa 5 atau 6 dari mereka berkumpul dalam satu kelompok? Bukankah ini terlalu tidak profesional? Mungkinkah pihak lain adalah sekelompok idiot? Dao 12 mengerutkan kening. Han San Qian memutar matanya ke arah orang ini, menurutku kamu terlihat seperti tas jerami. Pasukan Mingyu jelas tidak buruk. Aku tidak tahu trik apa yang dimainkan wanita jalang ini, sialan. Dao 12 menundukkan kepalanya dan berhenti mengeluarkan suara apapun. Mo yang membuka mulutnya dan berkata, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita mengirim seseorang untuk menangkap mereka? Ada banyak mata-mata. Jika kamu menangkap satu, akan ada kelompok. Apalagi mereka semua adalah orang-orang yang keluar dari sini dan sangat akrab dengan situasi di sini. Bahkan jika tidak ada mata-mata, saya yakin kita tidak punya rahasia. Di depan mereka. Han San Qian dia berkata dengan tenang, namun, orang-orang ini memang aneh. Saya juga ingin tahu lagu apa yang dinyanyikan Ming Yu. Tangkap mereka hidup-hidup, kata Han San Qian. Aku pergi sekarang. Mo yang menerima perintah itu dan berbalik untuk melakukan sesuatu. Tunggu sebentar, Han San Qian berkata tepat pada waktunya, saya ingin menyerahkan masalah ini pada Ziking. Ah. Mo yang berbalik dan menatapnya dengan bingung. Di saat yang sama, yang lain juga sedikit bingung, bertanya-tanya mengapa Han San Qian harus mengganti orang. Kami tidak tahu trik apa yang dimainkan lawan.
Kalau kami menyerang dengan gegabah, kami akan mencari masalah. Oleh karena itu, kami tidak bergerak atau kami harus yakin. Saya telah melihat penampilan Ziking, dan saya yakin dia adalah kandidat yang paling cocok. Mendengar ini, 6 monster Jiangbei jelas sangat bersemangat. Bagaimanapun, tugas penting jatuh pada saudara perempuan ketujuh mereka. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa saudara perempuan ketujuh saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Aku pergi sekarang. Ziking membungkuk sedikit, dan detik berikutnya, dia terbang langsung ke luar kota. Yang lain jangan bermalas-malasan. Mulai sekarang, mereka akan segera kembali ke posisi masing-masing. Yang tidak punya posisi menunggu pengaturan. Ya. Semua orang merespons secara serempak dan berpencar. Pada saat ini, Han Sanqian juga memimpin Fulin dan kelompoknya menuju aula utama dengan cepat. Dia perlu mengatur pertahanan kota yang sempurna dalam waktu sesingkat mungkin untuk memaksimalkan kekuatan tempur. Sesaat kemudian, ketika Fulin turun untuk membuat pengaturan dengan diagram pertahanan kota, tiba-tiba angin dingin menerpa dirinya di luar. Ketika dia mengangkat matanya, dia melihat sesosok tubuh terbang ke arah ini dengan cepat. Malam terlalu gelap dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Ketika bayangan itu semakin dekat, dia tiba-tiba menyadari bahwa itu bukan hanya satu sosok yang terbang di atasnya, tetapi beberapa sosok. Pupilnya tiba-tiba terbuka lebar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur sedikit. Pada saat yang sama, mulutnya juga terbuka sedikit. Bab 3874 pencuri ini sepertinya mengenalnya. Ayo. Akhirnya, dia hendak berteriak panik. Namun kalimat ini hanya meneriakkan satu kata, dan ia menelannya kembali dengan paksa, karena ia menemukan bahwa di antara beberapa sosok tersebut, tokoh utamanya tidak lain adalah Ziking yang baru saja keluar. Dia tidak mengenal Ziking dengan baik, tetapi penampilan Ziking sangat luar biasa sehingga bahkan hanya dengan satu pandangan, dia dapat mengingatnya selamanya dan tak terlupakan. Dia menstabilkan dirinya, berdiri teguh, dan menunggu mereka mendarat. Nona Ziking. Melihat Ziking mendarat di tanah, dia buru-buru menyapanya. Di belakang Ziking, ada 5 orang, dan tangan mereka semua diikat dengan tali. Kelima orang itu semuanya berpakaian hitam dan menutupi wajah mereka. Ziking mengangguk sedikit ke arah Fulin, lalu memimpin orang-orang menuju lobi. Fulin ingin pergi dan mencari tahu, tetapi dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan saat ini. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk melakukan urusannya sendiri terlebih dahulu, dan kemudian dia bergegas pergi, mencoba yang terbaik untuk kembali secepat mungkin untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di aula utama, Han Sanqian dan yang lainnya juga mendengar gerakan di luar, terutama Han Sanqian. Saat ini kesadarannya sudah keluar, dan dia mengetahui gerakan di udara segera setelah Ziking kembali. Dan saat Ziking masuk bersama 5 orang, seluruh aula menjadi sunyi sejenak, dan kemudian terdengar pujian. Ah, gadis ini sungguh luar biasa. Sudah berapa lama kamu keluar, dan sekarang? Dia sudah kembali dengan seseorang. Aku akan pergi, efisiensi ini terlalu besar. Benar-benar ada naga tersembunyi dan harimau berjongkok di bawah pemimpin aliansi ini. Ya, kamu lihat wanita ini sangat cantik, tapi bagaimana kamu bisa membayangkan dia begitu terampil? Sialan, apakah kamu lupa bahwa ketika kita mengepung orang-orang dari aliansi lama di dunia kitab surga, dia sendirian melawan sekelompok kita para master. Saat kamu mengatakannya, aku mengingatnya. Sepertinya itu benar-benar dia. Luar biasa. Sekelompok orang diam-diam memuji satu sama lain sambil berbicara satu sama lain. Tapi Ziking sama sekali tidak peduli dengan apa yang mereka katakan, dia hanya datang ke depan istana, dengan lembut melemparkan kelima orang itu ke tanah, dan membiarkan kelima orang itu berlutut di depan Han Sanqian. Saudara Sanqian, pemimpin aliansi telah dibawa ke sini, Ziking memberi hormat dan berkata dengan lembut. Apakah kamu baik-baik saja? Han Sanqian bertanya dengan prihatin. Ziking tersenyum tipis, jika orang-orang ini dapat menyakiti Ziking, lalu bagaimana Ziking bisa mendapatkan bimbingan pribadi dari pemimpinnya? Han Sanqian tersenyum, oke, terima kasih atas kerja kerasmu. Setelah selesai berbicara, Han Sanqian melihat kelima pria berbaju hitam yang berlutut di tanah.
Di antara 4 orang berpakaian hitam, mereka berlutut dan menundukkan kepala. Meskipun pemimpinnya menundukkan kepalanya, dia akan menatap Han Sanqian dari waktu ke waktu. Namun, tatapan ini kebetulan membuat kontak mata dengan tatapan Han Sanqian. Saat dia menundukkan kepalanya dengan tergesa-gesa, Han Sanqian mengerutkan kening. Meskipun wajahnya tertutup, matanya yang terbuka memberi Han Sanqian perasaan yang familiar. Ini seperti seorang kenalan. Namun, dia terlihat seperti seorang wanita. Jika dia seorang kenalan, siapakah dia? Han Sanqian memikirkannya berulang kali, tapi sepertinya tidak memikirkannya untuk beberapa saat. Itu tidak mungkin Ming Yu. Matanya tidak mirip, dan yang lebih penting, secara logika tidak masuk akal. Meskipun Ziking sangat kuat, tidak mungkin dia bisa menangkap master seperti Ming Yu begitu cepat, apalagi tidak mungkin dia melakukannya sendiri. Brengsek, siapa kamu, dan apa tujuan datang ke sini? Jika kamu tahu identitasmu, tolong segera beritahu aku. Kalau tidak, aku akan memotong telingamu dan mencungkil mata anjingmu sekarang juga. Itu benar. Apakah pihak lain mengirimmu untuk memata-matai situasi militer? Di mana lokasi pasukan besarmu saat ini dan berapa banyak pasukan yang kamu bawa? Tolong katakan yang sebenarnya secepatnya. Jika tidak, jangan salahkan kami karena menjadi kejam. Katakan, sial, jika kamu berani berbohong, aku tidak akan bisa membiarkanmu sekarang. Melihat Han Sanqian terdiam, sekelompok eksekutif senior mengira wajah Han Sanqian akan sedikit merah, malah mereka semua berubah menjadi wajah hitam dan dengan marah memarahi 5 orang di depan mereka. Kepala Han Sanqian hampir meledak, dia berteriak begitu keras hingga telinganya mati rasa. Dia tiba-tiba merasa bahwa orang ini agak familiar, dan dia tertegun. Dia tidak tahu bahwa orang-orang ini. Teriakan keras ini membuat 4 pria berlutut berbaju hitam lainnya terlihat gemetar. Hanya pemimpinnya yang dengan lembut mengangkat tubuhnya dan kemudian melepas kerudungnya. Bab 3875 orang yang datang adalah dia. Saat cadar diturunkan, wajah cantik tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Segera, seluruh istana meledak. Terlebih lagi, dia langsung menghunus pisaunya dan bergegas mendekat. Fu Mei. Kebanyakan orang merasa gugup karena mereka semua tahu betul siapa Fu Mei. Itu adalah istri Ye Sijun. Dengan kata lain, Anda bisa memanggilnya seorang putri. Bagaimana mungkin sosok musuh yang begitu penting tidak mengejutkan semua orang di istana? Han Sanqian dan Su Yingxia jelas sedikit terkejut kali ini. Ya, bagaimana mereka bisa membayangkan Fu Mei akan menjadi pemimpin kelompok orang ini? Ledakan. Di pintu masuk istana, Fu Lin, yang telah selesai menjelaskan pertahanan kota dengan tergesa-gesa dan ingin segera kembali, tiba-tiba memiliki pikiran kosong dan bersandar pada pintu masuk istana. Bagaimana pembunuh dan mata-mata yang ditangkap itu bisa menjadi saudara perempuannya? Meskipun dia telah berinvestasi di Han Sanqian dan berselisih dengan kekuatan saudara perempuannya, itu hanyalah perang antar kekuatan. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari saudara perempuannya akan. Suara Fu Lin membangunkan Han Sanqian dan Su Yingxia, keduanya saling melirik dan perlahan pulih. Sepertinya penampilanku mengejutkanmu, Fu Mei tersenyum sedih. Ada apa denganmu? Han Sanqian menatapnya dan berkata dengan dingin. Apa maksudmu dengan itu? Sekarang aku telah menangkap mata-mata itu, mengapa kamu bertanya padaku ada apa? Fu Mei mencibir. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, saya tidak pernah berpikir bahwa orang-orang ini adalah mata-mata. Sekarang setelah saya melihat mereka, saya bahkan lebih yakin bahwa mereka bukan mata-mata. Lagi pula, bagaimana mungkin Nyonya Ye yang agung melakukan hal sedemikian rupa sehingga seorang pelayan akan melakukannya? Kakak ipar, adikku. Kakakku mungkin hanya ingin datang dan menemuiku. Dia tidak punya niat buruk. Pada saat ini, Fu Lin juga terbangun, berjalan cepat menuju aula, dan buru-buru memohon pada Han Sanqian, dan buru-buru meminta belas kasihan Han Sanqian. Lalu dia mendatangi Fu Mei dan berkata, "Kakak, apakah kamu di sini untuk menemuiku?" Fu Lin melotot putus asa, berharap Fu Mei mengerti maksudnya dan segera bekerja sama.
Bagaimanapun, ini adalah saudara kandungnya, bagaimana mungkin Fu Lin hanya duduk dan menonton? Akan lebih buruk lagi jika aku datang menemuimu. Sekarang kedua belah pihak sedang berperang satu sama lain. Kalian bersaudara sendirian, tapi kalian bertemu sebelum perang. Fu Lin, ini adalah kejahatan yang mengganggu moral. Tentara, apakah kamu tidak takut dipecat dan diselidiki? Su Yingxia berkata dengan lembut dan dingin. Saat Fu Lin mendengar ini, dia tiba-tiba panik. Saya datang ke sini sendirian. Jika Anda ingin menyalahkan saya, salahkan saya. Itu tidak ada hubungannya dengan saudara saya. Fu Mei berdiri dan membalas, dia tidak tahu bahwa saya akan datang menemuinya. Oke, kemarilah, seret kelima orang ini ke bawah dan bunuh mereka untuk meningkatkan moral pasukan kita, kata Su Yingxia ringan. Detik berikutnya, penjaga di pintu aula segera masuk dan hendak menangkap orang. Fu Lin segera berlutut, kakak ipar, saudari Yingxia, Fu Lin mohon ampunilah aku dan jangan bunuh adikku. Ya, saya tahu bahwa kontak dengan musuh sebelum perang berdampak buruk bagi moral militer. Bagaimana menghadapinya, Fu Lin rela dihukum. Tapi Fu Lin adalah saudara perempuan yang seperti itu. Su Yingxia memandang Han Sanqian dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, matanya penuh penyesalan. Dia jelas-jelas sedang menguji Fu Lin, atau dengan kata lain, meminta Fu Lin untuk menjawab apa yang harus dia jawab, memintanya untuk membuktikan pendiriannya sendiri dan bukan untuk perasaan. Sayangnya, dia tidak hanya tidak menjawab apa yang diinginkannya, dia bahkan mempermainkan hubungan tersebut. Antara kakak dan adik. Deep. Kalau begitu ambil posisi Fu Lin sebagai penguasa kota. Menurutku dia lebih menghargai perasaan daripada menjadi seseorang yang melakukan hal-hal besar, kata Su Yingxia kepada Han Sanqian. Han Sanqian berpikir sejenak dan mengangguk. Han Sanqian sangat memahami maksud menyambut musim panas. Jika Fu Lin tidak berdiri sekarang, Yingxia tidak akan membunuh Fu Mei sayangnya, Fu Lin tidak mengerti. Dengan kata lain, dia sama sekali tidak mempunyai kesadaran ini dalam pikirannya. Oke, saya nyatakan. Tunggu sebentar, kamu tidak bisa mengambil posisi kakakku sebagai penguasa kota. Fu Mei buru-buru menghentikannya, Han Sanqian, tahukah kamu tujuan perjalananku ke sini? Bab 3876, Fu Mei dengan sebuah rahasia. Setelah mendengar ini, pasangan itu tampak saling memandang. Han Sanqian memandang Fu Mei, jadi apa? Jika kamu mencopot saudaraku dari jabatan penguasa kota, maka kamu benar-benar dapat menyeretku keluar dan membunuhku sekarang. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Namun, aku perlu mengingatkanmu bahwa kamu pasti akan sangat menyesali masalah ini. Bahkan suatu saat nanti penyesalan ini akan membuatmu, termasuk kota yang hancur, tidak bisa diperbaiki lagi. Apakah kamu mengancamku? Han Sanqian berkata dengan dingin. Fu Mei tersenyum dingin, apa yang kamu bicarakan tentang ancaman? Aku hanya perlu mengingatkanmu. Kamu adalah atasan langsung saudaraku, bagaimana aku berani mengancammu? Su Yingxia dengan lembut menghibur Han Sanqian dan menurunkan Han Sanqian, bagaimana kalau kamu mendengarkan apa yang dia katakan? Han Sanqian tidak langsung setuju, tetapi memandang semua eksekutif yang hadir, bagaimana menurut Anda? Hah, sebagai penguasa kota, tapi peduli dengan keluarga sendiri, seperti apa? Sudah saya katakan sebelumnya bahwa pemuda seperti itu tidak layak duduk di posisi penguasa kota, karena pekerjaannya tidak dapat diandalkan sama sekali. Saya dukung saran istri pimpinan, langsung lepas. Benar, bahkan tidak ada ayah dan anak di medan perang, apalagi saudara kandung. Jika prajurit di bawah komandoku mengetahui hal ini, apakah aku masih bisa memimpin pasukan ini? Apakah pertempuran ini masih bisa dilakukan? Singkirkan posisi kota Fu Lin Tuhan, dan gunakan itu untuk menjadi peringatan bagi orang lain. Begitu dia selesai berbicara, banyak orang mengangkat tangan untuk menyatakan persetujuannya. Namun, ada beberapa pihak yang mengajukan keberatan. Meski langkah Fu Lin sungguh mengecewakan, namun hal ini bukan karena ia berinisiatif berteman dengan musuh-musuhnya, melainkan karena kerabatnya datang mengunjunginya. Meski ia bersalah, namun kesalahannya tidak sepenuhnya terletak pada dirinya. Ya, meski Fu Lin baru berkuasa dalam waktu yang singkat,
namun prestasinya terlihat jelas bagi semua orang. Kelebihan dan kekurangannya sama satu sama lain. Saya harap Anda, pemimpin, berpikir dua kali. Mendengar ini, Han Sanqian melirik Su Yingxia dan mengangguk, tidak ada ayah dan anak di medan perang, apalagi saudara kandung. Ini adalah hal yang sangat bagus untuk dikatakan, tetapi Fulin memang memiliki beberapa prestasi ketika dia berkuasa. Oke, saya akan memberikan penjelasannya. Kesempatan yang saya sebutkan di atas. Mari kita mulai dengan kata-kata jelek. Jika Anda dan saya bisa diyakinkan, maka saya akan berasumsi bahwa masalah ini tidak terjadi. Jika tidak, maka saya tidak berdaya bagaimana menghadapinya. Dengan itu, kamu bisa mengatakannya sekarang, Fu Mei. Fu Mei memelototi orang-orang di sekitarnya, lalu menatap Han Sanqian. Meskipun dia tidak puas, dia menghela nafas, saya di sini untuk membantu saudara saya, atau dengan kata lain, saya di sini untuk membantu Anda. Maksudmu, kamu ingin berlindung bersama kami. Apakah ini tidak mungkin? Suamimu adalah Ye Sijun, dan kamu adalah putri mahkota. Pemimpin, Anda harus mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati dan jangan menerimanya begitu saja. Begitu dia selesai berbicara, semua orang menanyainya berulang kali. Bahkan Han Sanqian dan Su Yingxia mengerutkan kening saat ini dan memandang Fu Mei dengan tidak percaya. Fu Mei tersenyum pahit, tapi tidak marah dengan pertanyaan ini. Karena semua ini sesuai ekspektasinya. Orang luar hanya mengetahui identitas dan statusnya, namun tidak memahami pahit dan sedihnya berada di dalamnya. Di tempat Ye Sijun, statusnya telah lama berubah. Dari luar, dia terlihat seperti istrinya, namun nyatanya, dia hanyalah seekor anjing di kaki Ye Sijun, untuk bersenang-senang dan memuaskan kebutuhan psikologisnya yang tidak normal. Dia hanya menyiksa dirinya sendiri dan tidak berhenti, tapi terus mengubah metode baru. Dia sudah lama ingin pergi, tetapi dia menderita karena kenyataan bahwa tidak ada kekuatan baru yang dapat menerimanya, sampai dia mendengar berita bahwa Fu Lin telah menjadi penguasa kota yang baru. Dia tahu bahwa Gailo Sheng masih menghadapi krisis besar. Jika dia memilih tempat ini, jika dia gagal, masa depannya mungkin akan lebih menyedihkan daripada masa depan anjingnya saat ini. Tapi begitu dia berhasil, dia tidak hanya bisa benar-benar kembali menjadi manusia dari seekor anjing, tapi dia juga akan menjadi orang dengan perlakuan dan status yang baik. Terlebih lagi, satu-satunya saat dia bergabung adalah ketika kota sedang dalam krisis, jika dia melewatkannya, akan sulit baginya untuk mencapai apa yang diinginkannya. Oleh karena itu, saat Ye Sijun dan yang lainnya sedang mempersiapkan serangan balik akhir-akhir ini, Fu Mei juga mempersiapkan masa depannya. Saya di sini untuk memberikan Anda informasi. Terlebih lagi, informasi yang saya tahu akan lebih akurat dan rinci daripada informasi apapun yang dapat Anda temukan dari mata-mata manapun. Sekarang, apakah kamu tertarik untuk terus mendengarkan? Intelijen. Ketika mereka mendengar kata Zai, semua orang yang hadir tercengang, bahkan Han Sanqian dan Su Yingxia pun tercengang. Meskipun Han Sanqian harus membuat Luo Sheng menciptakan momentum seperti itu memang untuk mengalahkan lawan dan menangkap beberapa ikan pada saat yang bersamaan, tetapi siapa yang menyangka bahwa penangkapan ikan ini akan benar-benar menangkap ikan sebesar itu. Bab 3877 ini benar-benar ikan yang gemuk. Saat kamu menangkap ikan, itu hampir menjadi ikan terbesar di seluruh lautan, bisik Su Yingxia. Dalam kata-katanya, terlihat jelas bahwa dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kegembiraannya. Dia seperti ini, dan Han Sanqian pada dasarnya sama. Menekan kegembiraan di hatinya, Han Sanqian tetap ragu di wajahnya. Maksudmu, kamu ingin mengkhianati Ye Sijun dan bergabung dengan kami? Bukankah ini sedikit? Aku tahu kamu tidak akan mempercayaiku dengan mudah. Fu Mei sudah menduga bahwa dengan dendam antara dia dan Han Sanqian, bagaimana Han Sanqian bisa mempercayainya. Oleh karena itu, dia bersiap. Dia melirik kembali ke orang pertama di sebelah kanan belakangnya, yang mengangguk cepat, lalu mengeluarkan kulit binatang kuning dari lengannya dan menyerahkannya kepada Fu Mei. Mengambil kulit binatang itu, Fu Mei mengangkat tangannya dan melemparkannya ke arah Han Sanqian, berkata, ini adalah rencana pengepungan Ye Sijun dan yang lainnya. Saya menemukan seseorang untuk menyalinnya. Han Sanqian bahkan tidak bergerak, dia hanya memelototi kulit binatang yang terbang,
dan kulit binatang yang terbang dengan cepat berhenti di depan Han Sanqian dalam sekejap. Di atas kulit binatang tersebut memang terdapat peta analitis kota yang akan ditaklukkan. Di atasnya hampir setiap gerbang kota ditandai dengan jelas pertahanannya, bahkan diperkirakan perkiraan jumlah pasukan yang akan dikerahkan Han Sanqian. Sejujurnya perkiraan itu memang salah, tapi secara keseluruhan cukup tepat. Sepertinya itu adalah rencana pertempuran yang nyata, kata Su Yingxia. Han Sanqian mengangguk dan menatap Fu Mei, kelihatannya nyata, tapi Ming Yu adalah orang yang cerdas. Dia tahu bahwa jika dia ingin membodohiku, dia harus mendapatkan kebenaran. Maksudmu, aku kontraintuitif, kan? Beri aku hal yang nyata untuk menyerah, dan kemudian lakukan penilaian balik pada saat kritis. Fu Mei sedikit marah. Han Sanqian tidak berkomitmen dan sama sekali tidak peduli dengan suasana hati Fu Mei, kamu benar. Selain itu, sepertinya ada yang salah dengan peta pertahanan kota ini, kan? Apa masalahnya? Fu Mei bertanya bingung. Han Sanqian sedikit tersenyum, di peta pertempuran ini, saya harus mengepung kota dari semua sisi. Menurut penempatan di atas, ini berarti harus ada setidaknya 100.000 orang di setiap sisi kota. Dengan kata lain, untuk ini pertempuran, setidaknya harus ada hampir 400,000 orang di sisi berlawanan. Kekuatan total. Pada titik ini, Han Sanqian tersenyum sembrono, apakah kamu memiliki begitu banyak orang? 400.000 pasukan. Sial, apakah musuh mempunyai orang sebanyak itu? Kita harus jatuh ke dalam kota. Ini adalah kota besar dengan hanya 100.000 tentara. Bagaimana Ye Sijun, sekelompok jenderal yang kalah, bisa begitu kuat? Ya, bagaimana mereka bisa memiliki begitu banyak orang? Saya pikir Fu Mei ada di sini untuk membodohi kita dengan sesuatu yang terlihat nyata tetapi sebenarnya palsu. Adapun tujuannya sangat sederhana. Pertama-tama, mari kita anggap ini benar, dan kemudian menggunakan kekuatan militer yang berlebihan untuk mengintimidasi kami secara psikologis, dan mengalahkan musuh tanpa berperang. Sungguh menakjubkan. Ya, pemimpin aliansi, kita tidak boleh mempercayainya. Han Sanqian tidak sampai pada kesimpulan, dia menatap Fu Mei dan sengaja tersenyum, dengar, bukannya aku tidak mempercayaimu, tapi... Kupikir Han Sanqian sangat pintar, tapi ternyata dia hanya bodoh. Dia bahkan tidak bisa mengatakan kebenaran dari kebohongannya. Nah, karena kamu mengatakan ini bohong, percuma saja mengatakan lebih banyak. Perlakukan saja aku bukan apa-apa. Aku tidak mengatakan bahwa jika kamu ingin membunuh atau memotong-motong, itu terserah kamu. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Fu Mei memalingkan wajahnya dan tidak ada yang mau berbicara dengannya. Su Yingxia dan Han Sanqian tidak banyak bicara. Mereka berdua menatap Fu Mei dengan pemahaman diam-diam. Faktanya, dari segi kekuatan militer, pasangan ini kurang begitu percaya. Menurut perkiraan Han San sebelumnya, kekuatan militer lawan paling banyak 200.000, namun tidak hanya tiba-tiba bertambah jumlahnya, tapi juga berlipat ganda jumlahnya. Ini benar-benar membingungkan sekaligus mengejutkan. Karena jika hal ini benar terjadi, krisis yang akan menimpa kota ini mungkin jauh lebih besar dan mengerikan dari yang mereka bayangkan. Mereka mengamati ekspresi Fu Mei untuk melihat apakah dia berbohong. Tapi sepertinya dari sudut pandang saat ini, Fu Mei tidak terlihat seperti itu. Memikirkan hal ini, Han Sanqian berpura-pura tersenyum ringan, memandang Fu Mei, dan berkata, lalu jika apa yang kamu katakan itu benar, dapatkah kamu menjelaskan mengapa lawan memiliki begitu banyak pasukan? 400.000 pasukan, ini bukan jumlah kecil yang sederhana. Anda harus menjelaskannya, bukan? Fu Mei menoleh ke belakang dan mendengus dingin, yang paling menakutkan bukanlah angka 400.000. Tahukah kamu bahwa ada sesuatu yang lebih menakutkan? Saya ingin menanyakan detailnya. Bab 3878 Tentara Tiga Partai. Fu Mei tersenyum menghina, kamu sebenarnya benar. Ye Sijun dan gengnya ingin mengerahkan 400.000 pasukan dalam waktu sesingkat itu. Jangan bicara apakah dia punya rencana atau tidak. Bahkan jika dia punya, itu tidak mungkin untuk dia untuk menyelesaikannya. Kekuatan militernya sendiri sebenarnya hanya 150.000 orang. Karena 150.000, mengapa menjadi 400.000?
Su Yingxia berkata. Ini hal yang menakutkan. Selain 150.000 orang dari pasukan Ye Xijun, pasukan berkekuatan 400.000 orang ini juga memiliki 250.000 elit lainnya. Elit lainnya. Han Sanqian mengerutkan kening. 100.000 tentara klan Yongsu dan 150.000 tentara misterius berjumlah 250.000, kata Fu Mei dengan tenang. Klan Taoshu. Ketika seseorang mendengar istilah ini, mereka merasa takut. Klan Yusu ini adalah orang-orang barbar yang mengaku berasal dari darah binatang buas Yusu. Orang-orang ini pandai bertarung dan sangat berani. Mereka adalah klan gila yang terkenal di antara klan iblis kita. Ya, orang-orang ini sangat galak. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Bagaimana mereka bisa mengirim 100.000 tentara untuk menyerang kita? Ya Tuhan, 100.000 mereka pasti setara dengan setidaknya 200.000 dari kita. Ekspresi banyak orang langsung berubah ketika berbicara tentang klan Yaozu, bahkan ada yang menjadi lemas di kaki. Bagi orang yang sudah lama tinggal di zona setan, nama klan Yongsu hampir sama dengan nama orang jahat terkenal yang didengar oleh orang awam. Itu semacam ketakutan dan ketakutan psikologis. Kamu sangat ketakutan ketika mendengar tentang klan Yongsu, jadi mengapa kamu tidak berperang? Selain itu, pasukan misterius itu lebih buruk daripada klan Yongsu. Meskipun saya tidak tahu asal-muasal spesifik mereka, Han Sanqian, yang bisa saya katakan adalah bahwa kemampuan kekuatan misterius ini pasti lebih tinggi daripada klan Yongsu. Mo yang mengerutkan kening, apa maksudmu? Kamu terus mengatakan bahwa kamu tidak tahu asal-usul tim misterius itu, jadi bagaimana kamu tahu bahwa mereka jauh di atas klan Yongsu? Tampaknya ini benar secara logika. Bukankah itu masuk akal? Fu Mei tersenyum dingin, meskipun aku tidak tahu dari keluarga mana mereka berasal, pertama-tama, aku bisa mengetahui pasukan mana yang lebih kuat melalui nafas, kan? Kedua, bukankah menurutmu itu aneh? Maksudku, selama karena itu adalah iblis. Orang-orang di tanah klan harus tahu bahwa klan Yongsu adalah keluarga yang sudah lama berdiri. Meskipun mereka selalu memiliki keluhan terhadap Gai Losheng, mereka tidak pernah secara terbuka menentang mereka, apalagi mengirim begitu banyak elit untuk menyerang kali ini. Seseorang mendengar ini dan segera mengangguk, ini benar. Meskipun bukan rahasia lagi bahwa klan Yongsu memiliki ambisi ekspansi, kecil kemungkinannya akan ada tindakan skala besar sebelum menara gunung akan berguncang. Mereka tiba-tiba itu adalah sungguh membingungkan bahwa kota kecil seperti Gai Losheng akan mengerahkan pasukan seperti ini. Jika klan Yongzhao ingin berkembang, kota ini harus menjadi sasaran mereka, jadi mereka diam-diam mendukung kota hantu Moyun untuk menggunakan kekuatan melawan kita. Tapi alasan mengapa mereka tidak tahu bagaimana melakukannya adalah karena klan iblis memiliki banyak kekuatan, dan mereka gegabah suatu tindakan dapat dengan mudah mempengaruhi seluruh tubuh. Sekarang mereka menekan negara dengan pasukan dalam jumlah besar. Apa artinya ini? Sekelompok orang tidak tahu kenapa, sebenarnya Han Sanqian juga sedang memikirkan hal ini sekarang. Hal yang paling aneh adalah setelah Han Sanqian mengetahui bahwa putri ketujuh dari keluarga Pei telah membantunya kali ini, hal ini menjadi semakin membingungkan. Mereka baik pada diri mereka sendiri, kalaupun ingin meminjam kota untuk keluar dan berkembang, caranya sangat mudah, dan tidak perlu menggunakan kekerasan sama sekali. Oleh karena itu, hasilnya mungkin hanya satu, mereka datang untuk kita, tapi itu bukanlah kunci dari strategi mereka. Mereka terpaksa tidak punya pilihan. Han Sanqian memandang Fu Mei dengan ragu-ragu, dan orang yang memaksa mereka kemungkinan besar adalah pasukan misterius yang Anda sebutkan. Fu Mei mengangguk, Anda menebaknya dengan benar, klan Yongsu terpaksa mengirim pasukan. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh aula menjadi sunyi, dan bahkan Han Sanqian menghirup udara. Tentara misterius ini sebenarnya bisa memaksa penguasa salah satu pihak untuk mengirim pasukan. Siapa mereka? Bab 3879 Utusan Neraka. Meskipun kontaknya dengan Han Sanqian dari klan Yongsu tidak dalam, dilihat dari kesempitan balas dendam atas balas dendam kecilnya sendiri, orang-orang ini jelas bukan orang yang baik hati, dan mereka tidak mungkin tunduk pada orang lain sesuka hati. Namun sekarang, mereka terpaksa mengirimkan pasukan, dan mereka mengirimkan pasukan dalam jumlah besar, jadi hanya ada satu kemungkinan hasil.
Fakta bahwa putri ketujuh membantunya diketahui orang lain, dan kemudian orang lain menggunakannya untuk menekannya. Endingnya juga cukup menarik, pemimpin klan Yongsu setuju. Apa maksudnya ini? Artinya pasukan misterius ini sama sekali tidak mungkin lebih buruk dari orang-orang klan Yusu, jika tidak, pemimpin klan Yusu tidak akan pernah menyerah. Oleh karena itu, menurut logika ini, perkataan Fu Mei sama sekali tidak mengkhawatirkan. Sebaliknya, apa yang dia katakan sangatlah akurat, hal ini menakutkan. Saya punya tebakan, saya ingin tahu apakah Anda ingin mendengarnya, kata Fu Mei. Han Sanqian sedikit mengernyit, katakan padaku. Ada jaring besar baru di belakang Ye Sijun. Saya tidak tahu siapa jaring besar ini. Yang saya tahu adalah jaring itu tiba-tiba muncul dan dengan cepat menduduki sebagian besar kekuatan klan iblis. Dan beberapa dari mereka bahkan merupakan kekuatan veteran klan iblis, seperti 3 istana dan 4 istana. Maksudku, siapa yang bisa membuat kekuatan lama ini menyerah secara tiba-tiba tanpa pertumpahan darah? Begitu Fu Mei selesai berbicara, seseorang perlahan keluar, jika tebakanmu benar, mereka pasti pembawa pesan neraka. Utusan neraka. Han Sanqian mengerutkan kening. Di sana, Fu Mei dan yang lainnya juga melihatnya. Penguasa istana 100 setan dari 3 istana dan 4 istana adalah Qing Ji. Mungkin tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang mengetahui situasinya lebih baik darinya. Dia adalah kekuatan klan iblis veteran, dan dia dulu sangat membantu Su Yansuo. Iblis memangsa yang lemah dan sangat kejam. Ini adalah hukum gulai. Namun, karena iblis selalu tidak memiliki pemimpin, semua orang hanya bisa mematuhi aturan ini. Tetapi iblis tidak selalu seperti ini. Kalau tidak, di mana mereka memiliki kekuatan untuk berperang antara dewa dan iblis yang terjadi di dunia Suanyuan dengan orang-orang dari dataran tengah. Maksudmu, Raja Iblismu telah dibangkitkan. Su Yingxia mendengar beberapa petunjuk. Para pembawa neraka adalah kekuatan misterius yang telah ada di klan iblis selama beberapa waktu. Tidak ada yang tahu asal-usul mereka, dan tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka. Yang bisa kita ketahui adalah bahwa pembawa pesan sering kali terlahir dengan kelahiran Raja Iblis. Mereka dilahirkan hanya untuk mengabdi pada Raja Iblis, dan mereka juga meninggal bersama Raja Iblis. Sebenarnya, Mo Beitian dan aku mengira Raja Iblis akan datang karena kami melihat utusan neraka. Meskipun iblis biasanya bertarung, mereka sangat menghormati Raja Iblis. Oleh karena itu, setelah Raja Iblis terlahir kembali, aku tidak akan membiarkan kekuatan lain. Saya jamin istana ketiga dan istana keempat pasti akan menyusul. Hanya saja pada saat itu, Mo Beitian dan aku mengira Raja Iblis adalah kamu. Setelah mengatakan ini, Qing Ji merasa sedikit malu. Mereka sebenarnya bersemangat saat pertama kali bergabung dengan Gai Lo Sheng. Lagi pula, Mo Beitian sudah menyadari bahwa Han Sanqian adalah dewa iblis baru di negeri naga iblis. Segera setelah mereka kembali, mereka bertemu dengan utusan neraka. Tentu saja, keduanya menjadi bermusuhan. Kemudian dia mengkonfirmasi pemikiran aslinya. Sekarang, mereka memiliki utusan dari neraka yang bergabung dengan mereka, dan hampir ketiga istana dan 4 istana berada di bawah komando mereka. Masuk akal jika keluarga Pei memiliki kekhawatiran. Saya mendengar bahwa pembawa neraka sangat kuat, dan terhubung dengan kekuatan Raja Iblis untuk membuatnya abadi. Tim seperti itu, jika ada 150.000 orang, sudah cukup untuk menyapu kota besar manapun, apalagi menangani kota tempat kita harus jatuh, dan ada juga klan Yongsu yang bergabung dengan kita. Kalau begitu kali ini kita mati, bukan? Sekelompok manajer terkejut ketika mendengar ini. Han Sanqian mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Dari sudut pandang ini, persiapan Ming Yu kali ini dilakukan dengan sangat baik, bahkan jauh lebih baik dari yang dia bayangkan. Seperti yang diharapkan darimu, Ming Yu, kata Han Sanqian dingin. Kemudian, dia tiba-tiba berdiri dan tertawa terbahak-bahak di hadapan mata semua orang yang bingung. Bab 3880, Nilai Mendukung Mei. Apa yang kamu tertawakan, pemimpin? Ya, api berkobar di alisnya, bagaimana dia bisa tertawa? Apakah kamu merasa terlalu stres mendengar begitu banyak orang di seberang jalan? Kamu merasa sedikit secara mental. Banyak orang mulai berbisik dan berdiskusi dengan suara pelan.
Belum lagi mereka, bahkan Moyang, Qingji dan yang lainnya pun benar-benar bingung. Satu-satunya yang dapat mengatakan bahwa reaksinya berbeda dari orang biasa adalah Su Yingxia. Meskipun dia sempat bingung, dia segera merasa lega, dan bahkan ada sedikit senyuman di bibirnya. Aku tidak gila. Han Sanqian tersenyum tipis, lalu memandang Fu Mei, izinkan saya memperkenalkan, ini Fu Mei. Keluarga Fu juga salah satu orang paling berbakat, dan salah satu intelektual terbaik, dari tentu saja. Dia masih istri Ye Sijun. Melihat kebingungan semua orang, Han Sanqian tersenyum, ada pepatah yang lebih baik mati daripada hidup. Tidak peduli seberapa baik perlakuan yang kita berikan padanya, jika kita benar-benar dalam situasi putus asa, sebaiknya kita ikuti saja dia. Kamu si Jun jauh lebih baik. Betapapun dalamnya cinta antar saudara, itu hanya dalam hidup ini. Jika kita kehilangan nyawa, dari mana datangnya kehidupan ini? Benarkan? Fu Mei. Su Yingxia tersenyum dan mengangguk setelah ragu sejenak, dia memikirkan Fu Mei. Ya, jika Luo Sheng sangat berbahaya dan bisa hancur kapan saja, lalu mengapa Fu Mei datang ke sini? Bahkan jika ada cinta sejati antara kakak dan adik dan dia ingin melindungi kakaknya, maka dia harus memiliki 10 juta cara untuk memberitahu Fulin agar segera pergi dari sini, dan di antara 10 juta cara ini, dia pasti tidak akan menyertakan kedatangannya secara langsung. Oleh karena itu, karena dia ingin datang ke sini secara langsung, dia pasti punya alasannya sendiri, atau dengan kata lain, dia punya harapan agar Luo Sheng bisa selamat. Fu Mei melirik Su Yingxia, lalu Han Sanqian yang sedang menatapnya sambil tersenyum, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengangguk, aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu, Han Sanqian. Ya, meskipun Ye Sijun galak, sepertinya dia pasti akan menang, tapi itu dalam keadaan normal. Saya pikir masih ada kehidupan di kota ini. Saya ingin mendengar detailnya, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Tiba-tiba, Han Sanqian sepertinya teringat sesuatu dan berkata, jangan khawatir, meskipun kamu dan aku sangat berselisih satu sama lain, Han selalu memiliki satu hal baik. Dia dapat dengan jelas membedakan antara cinta dan benci, serta imbalan. Dan hukuman. Jika Anda benar-benar dapat membantu kami dalam krisis, itu berarti Anda telah menyelamatkan nyawa saudara-saudara saya yang tak terhitung jumlahnya, dan kebencian antara Anda dan saya telah terhapuskan. Fu Mei tersenyum meskipun Han Sanqian tidak mengatakan apa hadiah spesifiknya, itu sudah cukup bagi Fu Mei. Karena membatalkan itu semua berarti dendam sebelumnya sudah tidak ada lagi. Jika tidak ada dendam maka keluarga Fu tetaplah kerabat Han Sanqian, sehingga keuntungan tidak bisa dihindari. Selain itu, meskipun Han Sanqian tidak memberinya apapun, dia harus bisa menjalani kehidupan yang baik dengan mengandalkan kakaknya untuk mendukungnya. Saat ini, hanya ada satu masalah yang tersisa, Su Yingxia. Fu Yao, bagaimana denganmu? Ya, jika ingin tinggal di sini dengan aman, selain anggukan Han Sanqian, maksud Fu Yao juga sangat penting. Dia sangat menyadari status Su Yingxia di benak Han Sanqian. Su Yingxia tersenyum lembut, tidak ada Fu Yao, yang ada hanya Su Yingxia. Namun, saya menghormati semua keinginan dan perintah suami saya. Fu Mei mengangguk, oke, jika itu masalahnya, maka saya akan angkat bicara. Setelah selesai berbicara, Fu Mei memandang Han Sanqian, vitalitas Luo Sheng sebenarnya sangat sederhana, hanya ada 2 poin. Pertama, kamu, Han Sanqian. Semua orang di dunia tahu bahwa Anda sangat mampu, dan bahkan ada rumor di dunia bahwa Anda identik dengan keajaiban. Oleh karena itu, saya percaya bahwa meskipun Gui Luo Sheng berada dalam situasi putus asa, Anda pastilah bidak catur ajaib itu. Memecahkan kebuntuan. Yang kedua adalah aku. Kamu. Han Sanqian tersenyum lembut, dia tahu bahwa karena Fu Mei bersedia datang sendiri, selain mengirimkan informasi, pasti ada nilai lain untuk kedatangannya. Kalau tidak, mengingat kecerdasannya, dia tidak akan pernah gegabah. Apa yang harus dia lakukan jika dia tidak menerimanya? Saat itu, kedua belah pihak sedang dalam masalah. Oleh karena itu, dia harus yakin. Dengan kata lain, dia melebih-lebihkan betapa kuatnya Ye Sijun, sampai batas tertentu, untuk menonjolkan kepentingannya sendiri, sehingga Han Sanqian tidak mungkin menolaknya. Tidak buruk, aku. Fu Mei tersenyum percaya diri.